Oke, sekarang ke nomor 2 ya. Elastisitas silang sebenarnya begitu-begitu aja sih, nggak ada perbedaan yang gimana-gimana banget ya. Cuma dia mungkin variabelnya bisa aja lebih banyak kayak nomor 2. Perusahaan kopi luwak Aceh memasarkan produk merek X. Ini kebetulan lambangnya X lagi ya, walaupun nggak selalu ya. Dengan persamaan sebagai berikut. QX sama dengan 1,5 dan seterusnya. Di sini ada variabel, ada PX, ada PY, ada income, ada PS, ada A malah. A itu advertising atau pengeluaran iklan ya. Jadi apapun variabelnya yang ditambahin di sini itu caranya sama aja. Ya ini keterangan-keterangan berikut harga-harganya. Pokoknya kalau kamu ketemu seperti ini, masukin dulu aja ya. Jadi misalnya PX, oh PX-nya $2, masukin. Income-nya 2,5 masukin. Jadi kamu hitung dulu QX-nya. Nanti jadinya seperti ini. Ya, dapat nih hasilnya ternyata 2. Nanti cek lagi ya perhitungannya. Terus pertanyaannya, tentukan permintaan elastisitas permintaan kopi X. Nah, nomor satu ini atau nomor A ini, kamu lihat ini kan ngomongin permintaan kopi X kan atau kopi luwak merek X. Ditanyanya elastisitas permintaan kopi itu sendiri, kopi X itu sendiri. Berarti ini bukan silang, ya. Jadi rumusnya sama kayak tadi, dQx per dPx kali Px per Qx. Min 3 di sini dapatnya karena ya memang turunan dari PX kan min 3. Ya, min 3 kali PX-nya itu 2, $2 dari soal. QX-nya yang tadi barusan dihitung juga 2. Hasilnya minus 3, terus kita absolutkan jadi 3, karena di atas 1 elastis. Ya, jadi bedain ya antara silang sama titik. Kalau titik itu terhadap produk itu sendiri dan artinya bukan yang substitusi komplementer, tapi elastis atau inelastis. Gitu. Kalau yang B, elastisitas silang antara kopi X dan kopi pesaing. Nah, ini kan udah melibatkan kopi lain kan. Ini baru silang nih. Berarti rumusnya DEXY sama dengan DQX per DPY ya, beda penyebut kali PY per QX. Kemudian D yang ada DD-nya itu kan turunan kan. Turunan PY-nya berapa nih? Mau lihat. Oh, ini nih yang ada PY-nya. Turunannya 2 kan. Berarti 2 kali 1,8 per 2 hasilnya plus substitusi karena udah masuk silang. Terus kalau yang C ini kopi X dan harga gula. Gula itu lambangnya pakai S ya. Jadi yang ini nih. Turunannya berarti min 0,6 kan? Tuh, min 0,6 kali harga gula dari soalnya 0,5 per 2. Hasilnya minus nih, biarin aja. Ingat ya, jangan diabsolutkan kalau elastisitas silang. Justru itu yang mau dilihat. Oh, minus nih, minus 0,15. Berarti komplementer atau produk yang saling melengkapi. Kayak yang tadi saya bilang ya, kopi sama gula itu kan biasa orang belinya bareng. Kalau beli kopi, beli gula juga. Beli motor, beli bensin juga. Itu juga komplementer ya. Terus pendapatan ya sama juga, DQX per DI, I per QX. Turunan dari income-nya itu 0,8 ya. Kali 2,5 tuh dari soal. Ini pasti udah ada deh, udah diketahui di soal. Per 2. Sama dengan tepat 1 ya. Tapi kan kita ngelihat plus minusnya. Atau di atas 0 atau di bawah 0. Ini 1 itu di atas 0 berarti barang normal. Pendapatan semakin naik, penjualannya itu atau permintaan terhadap kopi luwaknya makin tinggi. Itu artinya ya. Seperti itu. Kemudian apalagi ya, saya mau jelasin yang nomor 3, satu nomor lagi ya. Diketahui fungsi permintaan motor nih QM dipengaruhi oleh harga sepeda, BBM, dan pendapatan. Pendapatan kalau pakai Y atau I itu sama aja ya. Apapun itu cuma lambang aja. Dan berikut adalah fungsi permintaannya. Terus diketahui kan harga-harganya kan. Masukin aja pokoknya cari dulu QM-nya tuh berapa. Ini udah dihitungin dapatnya 410 ya. Elastisitas permintaan motor tersebut. Nah, ini berarti bukan silang kan? Karena ini kan fungsi permintaan motor, ditanyanya elastisitas permintaan motor. Motor yang sama maksudnya, motor itu sendiri. Ya berarti elastisitas titik. dQm per dPm kali PM per Qm sama dengan, ya ini berarti kan turunan dari PM-nya min 3, PM-nya itu 200, QM-nya 410. Terus kita absolutkan 1,46 di atas 1 elastis ya. Kemudian elastisnya silang motor dan sepeda. Ini udah silang nih.
Jelaskan artinya tuh maksudnya kesimpulannya ya, substitusi komplementer atau apa ya. Berarti DQM per DPS, S-nya sepeda, kali PS per QM, PS-nya itu turunannya 0,5 kali 100 per 410. PS 100-nya itu dari harga PS. Nih, 0,12 berarti plus substitusi. Ya. Elastisitas silang antara motor dengan BBM. Jelaskan artinya. Ini DQM per BBM, BBM per QM. Lihat aja yang BBM kan ini kan min 2 nih turunannya. Min 2. Harga BBM 20. Ya udah tulis 20 per 410, hasilnya minus sekian. Komplementer ya, kayak yang tadi saya bilang ya, orang beli motor perlu bensin. Jadi saling melengkapi. Yang D, hitung elastisitas pendapatan, tentukan berapa persen perubahan jumlah barang yang diminta apabila pendapatan konsumen naik 10%. Nah, ini ada soal ini lagi ya, apa tambahan nih. Berapa persen perubahan jumlah barang yang diminta bila pendapatan konsumen naik 10%. Jelaskan arti tersebut. Jadi pertama kita cari dulu deh elastisitas pendapatannya ya. Berarti EI kan, DQM per DI, I per QM, turunan dari, oh ya, I atau Y sama aja ya, 0,01 kan. 0,01 kali pendapatannya itu sendiri 50.000, tulis per 410, dapat 1,22. Karena dia di atas 0 berarti barang normal. Kemudian yang tadi nih, untuk ngejawab yang ini, itu sebenarnya ya angka di sini nih, angka 1,22 itu sama aja tuh kayak setiap kenaikan 1% pendapatan, jumlah barang yang diminta akan naik 1,22%. Sebenarnya nih arti ini. Ya, jadi bisa diartikan seperti itu. Berarti kalau pendapatannya naik 10%, ya berarti jumlah barang yang diminta naik 10 kali lipatnya juga kan, tinggal 10% kali 1,22 atau 12,2%. Ya, jadi itu jawabannya tuh tentukan berapa persen perubahan jumlah barang yang diminta kalau pendapatan konsumen naik 10%. Jadi, kalau pendapatan konsumen naik 1%, jumlah barang yang diminta akan naik 1,22%. Ya, saya tulis deh. Jadi kalau arti yang 1,22 ya. Jika pendapatan naik 1%, maka jumlah barang yang diminta akan naik 1,22%. Jadi itu tuh arti elastisitas juga sebenarnya kalau dalam teorinya begitu ya. Yang kemarin, ini berlaku untuk yang kemarin juga tuh. Misalnya ini deh, ini ya, 1,46 ini. Berarti kalau misalnya harga motornya itu naik 1%, maka permintaan motor tersebut akan naiknya 1,46%. Ya, tapi ini karena ini minus, sebenarnya ini akan turun ya, akan turun 1,46%. Gitu ya. Jadi kalau arti angkanya tuh kadang-kadang kalau dalam teori makro atau mikro diartikan seperti itu. Tapi kita di matematika sih sebenarnya yang simple aja. Kesimpulannya apa sih? Oh, berarti produk tersebut elastis. Elastis itu gimana? Nah, sebenarnya tuh ada teori lanjutannya. Jadi setiap kenaikan 1% harga, maka permintaan terhadap produk tersebut, kamu lihat tandanya nih, oh minus nih. Berarti akan turun sebesar 1,46%. Ya, jadi kalau dalam arti teori, minus ini dilihat sih, ya. Tapi kalau cuma menentukan elastis atau enggak, itu dilihat angkanya doang, ya. Seperti itu. Balik lagi ke yang tadi, berarti yang 1,22 ini dapat diartikan kalau pendapatannya naik 1%, jumlah barang yang diminta naiknya 1,22%. Kenapa sih ada angka 1% ini? Karena memang angka paling kecil kan 1 kan. Di mana-mana kalau kita ngasih contoh pasti kalau naiknya 1% berarti tabungan kita akan naiknya berapa persen sih? Misalnya inflasi 1% gitu kan. Berarti tabungan kita tuh akan kena biaya berapa persen nih? Pasti satuannya 1 disebutnya ya di mana-mana. Makanya dimanapun pasti patokannya nyebutnya tuh 1 dulu, 1%. Nggak mungkin jika pendapatan naik 2%, kan hitungnya susah. Pasti satuannya 1%. Maka jumlah barang yang diminta naiknya sebesar hasil perhitungannya. Yang ini nih, 1,22%. Gitu ya. Berarti kalau pendapatannya naiknya 10%, kan kalau 1% naiknya 1,22.
Kalau 10% berarti kan 10 kali lipatnya kan. Ya udah kamu kali aja 10% kali 1,22 dapat 12,2. Atau kamu kali 10 aja juga boleh sih. Misalnya 1,22 kali 10. Nanti hasilnya kan 12,2. Tinggal tambahin persen. Gitu. Artinya sama aja seperti itu. Ya. Nomor 4 ini saya belum bikin jawabannya, tapi itu sama aja ya. Ini mungkin kamu bisa coba sendiri. Nanti kalau kamu mau cocokin, tinggal chat saya aja. Ya, atau tanya saya aja. Gitu. Ya, elastisitas silang selesai ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, kamu boleh tanyakan. Ya, terima kasih.